Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Hoyningrum dari Kabupaten Klaten, Kecamatan Prambanan. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Ahmad Dahlan. Jadi di sini aku bikin tugas video yang berjudul Inilah Kisahku. Jadi deh, ini aku sudah rangkum di aplikasi Word dan aku mau ceritain ke kalian semua perjalanan hidup. Inilah kisahku. Jadi kisah perjalanan hidup di balik pencapaian medali emas Tata Suciaku. Nah, sejak kecil tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan berdiri di atas podium, membawa pulang medali emas Tapak Suci. Semua bermula dari hal sederhana, keinginan untuk membuktikan bahwa aku mampu menjadi seseorang yang kuat, baik secara fisik maupun mental. Oke, awal perjalanan aku mulai mengenal Tapak Suci itu saat duduk di bangku sekolah SMP. Nah, pada saat itu tubuhku tuh tidak terlalu kuat, gerakanku tuh sering kaku. Dan aku mudah menyerah. Namun ada satu hal yang membuat aku bertahan, yaitu rasa kagum ketika melihat para senior melakukan latihan dengan penuh keyakinan. Dari situlah aku mulai berlatih pelan-pelan dan menjaga pola makan aku, memperbaiki teknik, dan membangun disiplin. Hari-hari latihan tidak terlalu mudah, tidak terlalu mulus. Pernah aku terjatuh, terkadang terlalu keras saat sparingan, sehingga pulang saat latihan dengan tubuh yang capek dan di tangan itu tuh ada memar maupun di kaki. Terus, tetapi setiap kali aku ingin berhenti dari latihan, aku selalu mengingat alasan awal ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Kegagalan yang pernah aku alami itu ada dua. Yang satu itu ketika kecelakaan saat latihan. Suatu waktu aku mengalami cedera pergelangan kaki yang cukup parah. Nah, terus aku ke dokter dan dokter itu tuh menyarankan untuk istirahat beberapa bulan. Kegelisahan mulai muncul. Aku takut ketinggalan jauh, takut kehilangan bentuk saat latihan, terus takut mimpi berhenti sampai di situ. Soalnya masa itu adalah masa paling sulit dalam perjalanan Tapak Suciku. Nah, yang kedua itu pada saat kejuaraan. Pada kejuaraan itu, aku gugup luar biasa, panas, dingin, pusing, tangan berkeringat, kaki gemetar, pikiran kemana-mana. Alhasil, aku tersingkir dari babak kedua. Ketika kembali ke rumah, aku merasa hancur. Semua pengorbanan, latihan keras, dan mimpi seolah tidak ada artinya sama sekali. Oke, dari semua kegagalan itu, upaya untuk bangkit dari diri aku itu ketika aku hampir menyerah dan pelatihku itu berkata, medali hanya untuk orang yang tetap berdiri setelah jatuh berkali-kali. Kata-kata itu membangunkanku. Yang kesatu untuk memperbaiki mental aku. Aku mulai belajar mengatur emosi, melatih fokus, dan menerima bahwa kegagalan bukan hanya akhir, melainkan bagaimana dari semua kita berproses. Yang kedua itu latihan bertahap saat cedera. Meski tidak bisa bergerak bebas, aku tetap berlatih mulai dari latihan pernafasan, menghafal teknik, hingga penguatan otot ringan. Perlahan aku akan terus pulih. Dan yang ketiga, meningkatkan teknik dan strategi. Aku mempelajari rekaman pertandingan sebelum-sebelumnya dan latihan pertandingan dari kakak-kakakku, senior aku. Terus mencari kelemahan dari diri aku
dan memperbaiki teknik. Aku belajar kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan bagaimana menjaga ritmenya. Yang keempat, menjaga disiplin. Tidak ada hari tanpa latihan. Bahkan ketika lelah, aku tetap berusaha melakukan satu hal kecil agar tidak berhenti sepenuhnya. Pencapaian medali emas aku ketika akhirnya aku kembali bertanding, aku membawa seluruh perjalanan panjang itu ke atas gelanggang. Setiap jurus, setiap gerakan, setiap tendakan terasa penuh makna, dan ada hari itu untuk pertama kalinya namaku dipanggil sebagai peraih medali emas Tapan Suci. Perasaan yang muncul bukan hanya bangga, tapi juga haru. Karena aku tahu medali itu tidak hanya hasil dari kekuatan fisik, tetapi hasil dari perjuangan, air mata, dan keberanian untuk bangkit setelah jatuh berkali-kali. Ilustri masa depan, yaitu menjadi atlet handal dan peraih banyak emas. Aku kini memiliki mimpi baru. Aku ingin menjadi atlet Tapan Suci yang bisa selalu diandalkan, yang bertanding bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga membawa nama baik tim, perguruan, dan daerah. Aku ingin kembali meraih medali emas bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Aku membayangkan tubuhku semakin kuat dan berlatih, teknikku semakin halus, cepat, dan tepat, fokusku lebih tajam dari sebelumnya. Setiap pertandingan kulalui dengan keyakinan dan ketenangan. Aku menjadi panutan dan inspirasi bagi adik-adik yang baru mulai berlatih. Perjalanan masih panjang, tetapi kini aku tahu satu hal. Selama aku tidak berhenti, setiap aku terus melangkah, mimpi itu akan selalu berada dalam jangkauan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.